Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ketemu kita kembali dalam materi kita yang baru yang berjudul kedermawanan. Namun sebelumnya harus Ibu ingatkan kepada Ananda, yang pertama kita memperhatikan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Ketiga M tersebut jangan kita abaikan, karena kalau kita lupa di dalam 3M tersebut, maka penyakit akan mudah masuk kepada diri kita. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kita hari ini kita membahas tentang kedermawanan. Namun ada yang perlu Ibu sampaikan Ananda. Materi kita yang minggu dulu jangan Ananda abaikan, karena materi kita yang dulu itu berkaitan dengan ilmu tajwid dan ada erat kaitannya dengan materi kita, yaitu dalam membaca Al-Quran. Materi kita minggu dulu berkaitan dengan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Tetapi Ibu tidak akan menjelaskan lebih rinci tentang ketiga mat tersebut. Namun Ananda harus bisa memahami ketiga mat tersebut. Baiklah Ananda, untuk materi kita hari ini berkaitan dengan kedermawanan yang bertitik tolak kepada infak. Ya, bertitik tolak kepada infak. Yang pertama, ya, materi kita berkaitan dengan pertama pengertian infak di jalan Allah. Yang kedua, macam-macam infak. Yang ketiga, rukun infak. Yang keempat, sikap penerima infak. Yang kelima, dalil tentang infak. Yang keenam, manfaat kita berinfak. Dari keenam materi kita tersebut, yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah bagaimana Ananda bisa menganalisa daripada materi kita tersebut yang berkaitan dengan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Namun yang kita bahas hari ini adalah satu buah surat saja, yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, baiklah Ananda, materi kita yang pertama adalah pengertian infak. Menurut bahasa Arab, kata infak ini artinya berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaka yunfiku. Artinya mengeluarkan sebahagian daripada harta yang kita miliki. Ya, mengeluarkan sebahagian dari harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah macam-macam infak. Apa pula yang menjadi macam-macam infak itu? Yang pertama, infak itu terbagi kepada 4. Ya, ada infak sunnah, ada infak wajib, ada infak yang diharamkan Allah, dan ada infak yang disunnahkan oleh Allah. Yang pertama, infak sunnah. Apa itu infak sunnah? Itu infak yang dilaksanakan di dalam hal perdagangan atau dalam bercocok tanam. Yang kedua, infak wajib. Infak wajib ini, ya, kita berikan itu adalah seperti memberikan mahar atau mas kawin kepada pengantin. Ya, memberikan mahar atau memberikan mas kawin dalam pernikahan. Itu infak wajib. Yang ketiga, infak haram. Apa pula itu infak haram? Infak haram ini adalah orang Islam memberikan infak kepada orang yang membutuhkannya, tetapi tidak dengan jalan lillahi ta'ala. Nah, itu dinamakan dengan infak haram. Yang keempat namanya infak mubah.
infak mubah ini diberikan ya kepada orang lain, boleh ya secara tidak langsung dan boleh secara langsung. Itu infak mubah. Itu ya macam-macam infak. Yang ketiga, rukun infak. Apa pula yang menjadi rukun infak? Rukun infak itu ada 3. Ada 4 macam. Yang pertama, orang yang memberikan infak. Yang kedua, si penerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, ada ijab kabul. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain tanpa ada ijab kabulnya, itu bukan berinfak. Ya, tetapi dalam berinfak itu hendaknya harus ada ijab kabul. Itu rukun infak. Yang ketiga, bagaimana orang yang menerima infak? Bagaimana sikap orang yang menerima infak? Sikap orang yang menerima infak tersebut adalah ya, bisa hatinya merasa senang kalau diberikan sesuatu kepada orang lain, hatinya merasa lega atau senang apabila ya diberikan karena lillahi ta'ala. Dan si penerima hatinya menjadi lega dan senang. Tetapi ananda, yang harus digarisbawahi dalam menerima infak ini, ya, jangan sekali-kali ya kalau kita menerima infak itu, jangan kita menghandalkan pemberian orang lain ya sebagai itu adalah bukan atas usaha kita sendiri. Jangan kita menjadi malas. Jangan kita menjadi orang yang tidak berdaya. Maka jadilah kita menjadi orang mukmin yang kuat dan mau berusaha. Jangan kita mengandalkan pemberian orang lain. Ya, walaupun demikian, orang yang memberikan infak kepada kita itu, walaupun dengan lillahi ta'ala, tetapi ya harus kita landasi juga dengan jangan kita menjadi orang yang malas. Ya, jangan kita menjadi orang yang malas. Jangan kita menjadi orang yang sombong dalam memiliki harta. Yang kelima, apa yang menjadi dalil dalam infak ini? Dalil dalam infak ini adalah Quran surat Al-Fajr ayat 15, 18 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Ya, manfaat kita berinfak adalah yang pertama, hati orang yang menerima infak itu menjadi lega. Ya, karena dia dapat menerima sebahagian dari harta orang lain ya diberikan kepada kita. Bagaimana pula sikap kita kepada orang yang memberikannya? Jangan sekali-kali diri kita ini menjadi orang yang sombong dalam memiliki harta. Karena harta yang kita miliki itu belum tentu akan kekal selamanya, ananda. Belum tentu akan kekal selamanya. Maka daripada itu, ananda harus lebih berhati-hati. Karena di dalam harta yang kita miliki tersebut ada hak orang lain yang harus dimilikinya. Ya, ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Siapa itu orang yang membutuhkan? Terutama daripada keluarga kita terdekat, atau berupa tetangga, atau berupa karib kerabat, apalagi terhadap fakir miskin. Dan yang lebih penting lagi, ananda, adalah kepada anak yatim. Dan yang lebih penting lagi, ananda, memberikan sebahagian dari harta yang kita miliki kepada anak yatim. Tentang anak yatim ini, ananda, jangan kita menganggap atau memandang sebelah mata saja. Ya, karena harta anak yatim ini akan mempengaruhi kepada amal ibadah kita. Memakan harta anak yatim tanpa dia ikhlas kepada diri kita, maka itu akan
berat ke dalam kepada amal kita, akan menjadi orang yang berdosa kita nanti. Maka daripada itu Anda harus lebih berhati-hati terhadap harta anak yatim. Jangan kita abaikan. Jadikanlah rumah orang mukmin itu menjadi rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Tetapi Ananda, seburuk-buruk rumah orang muslim itu adalah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara tapi tidak yang diperlakukan dengan jahat. Itulah seburuk-buruk daripada rumahnya orang muslim. Ananda, supaya dari materi kita tersebut kita mentitik fokuskan kepada bagaimana Ananda bisa menganalisa daripada isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sedikit Ibu bacakan Ananda tentang Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian Ananda boleh nanti melanjutkannya, tetapi jangan sampai lupa untuk memahami apa isi kandungan daripada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi anan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaqquna ala ta'amil miskin. Artinya, adapun manusia apabila diberi oleh Tuhannya dengan kemuliaan dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Yang kedua, apabila manusia diberikan suatu kesempitan sehingga dibatasi baginya rezeki, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan tidak mengajak kepada manusia, kepada fakir miskin. Artinya tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya. Demikianlah Ananda materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya, dan sebagai kesimpulan dari materi kita ini adalah bagaimana kita bisa berinfak di jalan Allah, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan lillahi ta'ala. Tetapi yang harus perhatikan dalam memberikan sesuatu kepada orang lain itu, apa yang kita suka dan apa yang kita inginkan dari hati kita, itu yang kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, jangan kita menghargai anak yatim. Harus kita lebih bersifat ramah. Jangan kita mengabaikan anak yatim apalagi terhadap hartanya. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya. Kemudian untuk ayat yang kedua bisa Ananda baca selanjutnya. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.